Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Salam sejahtera. Saya harap kalian sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 2, persamaan kuadrat. Pada catatanmu pendahulu, kamu sudah diperkenalkan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang perhatikan ke depan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, sedangkan C itu konstanta. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Di sini variabelnya adalah X, ya, X kuadrat dan X. Kenapa dikatakan dia persamaan kuadrat? Karena dia variabelnya ini menggunakan tanda kuadrat, ya. Nah, sekarang perhatikan. Jika menentukan nilai A, B, C, persamaannya harus kamu ubah dahulu menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini menjadi syarat utama. Jadi semua bilangan AX kuadrat, BX, dan C itu di sebelah kiri sama dengan letaknya, dan di sebelah kanannya harus sama dengan 0, sehingga kita bisa menentukan nilai A nya berapa, nilai B nya berapa, nilai C nya berapa. Nah, sekarang contoh. Di sini ada soal 5x kuadrat kurang 6x sama dengan 8. Nah, ini 8 ini harus kita geser, dia pindah ke ruas kiri sama dengan, kalau dia berpindah berarti dia menjadi negatif 8, dari positif pindah menjadi negatif 8, sehingga dia bentuknya jadi 5x kuadrat kurang 6x kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan A nya berapa. Ini A nya 5, B nya negatif 6, C nya negatif 8. Lanjutkan. Syarat persamaan kuadrat itu adalah A nya tidak boleh 0. Kalau A nya 0, dia bukan persamaan kuadrat, ya, tidak memenuhi. Jadi syaratnya adalah A nya tidak boleh 0. Sedangkan yang lain terserah, ya. A, B, C nya bilangan real. Nah, sekarang perhatikan. Periksalah pernyataan berikut persamaan kuadrat atau bukan, kemudian tentukan A, B, C. Nah, contoh, negatif 4x kuadrat sama dengan 16. Langkah pertama adalah 16 ini kita geser ke sebelah kiri sama dengan, sehingga negatif 4x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita lihat apakah A nya 0. Ternyata A nya bukan 0. A nya adalah negatif 4. Ini negatif 4. Sedangkan B nya 0. Sedangkan C nya negatif 16. Berarti ini persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat. Bagaimana soal nomor B? 2x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Kita lihat baik-baik. Kita lihat baik-baik. Di sini ada variabelnya x kuadrat, di sini ada juga variabelnya y kuadrat. Karena sudah ditemukan dua variabel yang berbeda, maka dikatakan bukan persamaan kuadrat, ya. Nah, soal C, min 4x kuadrat tambah 5x sama dengan min 4x kuadrat kurang 8x tambah 10. Nah, ini kita pindahkan semua yang ruas kanan ini ke ruas kiri. Lihat. Ini yang ruas kanan tadi, min 4x kuadrat. Ini kenapa menjadi tambah? Karena ini pindah dia. Tambah 4x kuadrat, ini tetap 5x tambah 5x. Ini menjadi tambah 8x. Ini kan negatif 8x, pindah kemari. 8x, ini tambah 10, berubah jadi kurang 10. Sehingga diperoleh ini dengan ini 0, habis. Min 4x tambah 4x, 0. Nah, diperoleh 13x sama dengan 10. Nah, karena koefisien x kuadratnya 0, maka min A nya 0, maka bukan persamaan kuadrat. Baik, lanjutkan. Nah, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, ya. Kalau ditemukan nilai x, nanti hasilnya harus 0, ya. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Kita akan membahas hari ini tentang cara memfaktorkan, ya. Memfaktorkan. Sekarang perhatikan. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Perhatikan.
Kalau ada pertanyaan, berapakah nilai A atau B jika diberikan pernyataan A dikali B sama dengan 0? Tentunya salah satu ini harus 0. Misalnya jika A-nya 0, maka 0 dikali B 0 benar. Atau B-nya yang 0. A dikali 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A-nya 0 atau B-nya yang 0. Ya, A-nya 0 atau B yang 0. Ya, nggak boleh dua-dua 0, harus A atau B nya 0. Lanjut. Jika diberikan pernyataan sebagai berikut, X kurang 1 dikali X kurang 2 sama dengan 0, berarti kita harus menjadikan ini 0. Bagaimana menjadikan 0? Berarti 1 dikurang 1, 0. Berarti X nya ini diganti 1. Jadi ya. Atau yang ini, X nya ini diganti 2. Kenapa? Karena 2 dikurang 2 kan 0. Berarti salah satu 0, hasilnya adalah 0. 0 dikali sesuatu, 0. Atau 0 yang ini dikali sesuatu, hasilnya 0. Sehingga X kuadrat, X kurang 1 kali X kurang 2, itu ternyata adalah X kuadrat kurang 2X kurang X tambah 2. Dari mana? Karena ini X kali X, X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 1 kali X, min X, min 1 kali min 2 tambah 2. Karena ini dia sejenis, dijumlahkan menjadi min 3. X kuadrat kurang 3X tambah 2. Ternyata bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu sama dengan 0 adalah berapa tadi? 1 dan 2. Atau penyelesaian dari X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Ternyata secara tidak langsung kita sudah memfaktorkan daripada persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya sekarang kita perhatikan ya. Nah ini dia. Untuk lebih jelasnya, ternyata merubah X kuadrat kurang 3X tambah 2 menjadi 0 menjadi X kurang 1 buka kurung X kurang 2. Ini adalah yang disebut memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Persamaan kuadratnya. Perhatikan baik-baik. Mari kita menalar ya. Nah, coba. AX kuadrat tambah BX sama Z diubah menjadi X tambah P dalam kurung X tambah Q. Atau bisa juga ditulis AX kuadrat sama tambah BX tambah C sama dengan X tambah P X tambah Q. Kalau ini kita kalikan, nah kita kalikan yang ruas kanan ini, X kali X itu X kuadrat. Ternyata nanti karena ini sejenis, X kali Q kan QX tambah P kali X PX, sama-sama sejenis, koefisiennya adalah X, variabelnya adalah X, maka P tambah Q dalam kurung P tambah Q X tambah P dikali Q, P dikali Q. Ya, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Ini ternyata ini persamaan ini dengan persamaan ini identik, ya, identik. Sehingga kita akan bisa lihat bahwa B di sini B-nya ini B adalah P tambah Q. Sedangkan C-nya adalah P kali Q, P kali Q. Jadi yang harus kita perhatikan adalah B-nya dan C. Sedangkan A, dia memang model soalnya nih A-nya ini 1, ya, A-nya 1, tidak berpengaruh. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nah, contohnya, coba kamu faktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita dapat ternyata B-nya 5, betul? C-nya adalah 6, betul? Sehingga harus kita cari P dan Q, sehingga diperoleh P tambah Q harus 5, sedangkan P dikali Q harus 6. Yang menjadi intinya adalah P kali Q-nya ini 6. Kita akan buat faktor dari 6. Coba Bapak tanya sama kalian. Faktor dari 6 siapa saja? Sudah pasti 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, 6. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kemungkinan jika disajikan tabel berikut. Ini dia, 1, 2, 3, 6. Kita lihat 1, 2, 3, 6. Ini bisa jadi min 1, min 2, min 3, min 6. Tapi yang penting bahwasanya kalau dikalikan dia harus 6. Dikalikan 6
dikalikan 6 ya, perhatikan. Misalnya P1 kali berapa supaya 6? 1 kali 6. Kalau P-nya 2 kali berapa supaya 6? 2 kali 3. Kalau P-nya 3 kali berapa supaya 6? Kali 2. 6 kali berapa supaya 6? 6 kali 1. Ternyata kalau di sini negatif Bapak buat, negatif kali negatif harus positif. Makanya negatif 1 dengan negatif 6. Kenapa? Karena C-nya positif 6. Lalu kalau saya buat negatif 2, di sini pun harus negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6. Negatif 6 kali positif 1 adalah 6. Nah, karena PQ-nya 6, kita akan lihat P ditambah Q-nya. P ditambah Q. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 6 tambah 1, 7. Min 1 tambah min 6, min 7. Min 2 tambah min 3, min 5. Min 3 tambah min 2, min 5. Min 6 tambah min 1, min 7. Ternyata yang memenuhi syarat P tambah Q-nya 5 adalah ini dia. Berarti P-nya 2, Q-nya 3, atau boleh juga P-nya 3, Q-nya 2. Sehingga dari kemungkinan tabel tersebut diperoleh bahwa P-nya 2 dan Q-nya 3, atau P-nya 3, Q-nya 2, maka faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah X tambah 2 kali X tambah 3, atau X tambah 3 kali X tambah 2. Sehingga dari sini diperoleh berapa X-nya? X-nya adalah min 3, atau X-nya adalah min 2. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya kemungkinan tabel-tabel ini dan kemungkinan jawabannya ini ya. Kalau kita ambil misalnya X-nya min 3, ini min 3 ya, min 3. Min 3 pangkat 2 berapa? 9 ya, karena min kali min positif 9. Lalu 5 kali min 3 berapa? Min 15. Jadi 15, 9 ditambah 6, 15. 15 kurang 15, 0. Memenuhi kan? Atau X-nya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2, 4. Ya, 4. 4 ditambah 6, 10. Sekarang min 2-nya kalau dikali 5, min 10. Min 10 tambah 10, 0. Memenuhi syarat. Ya. Nah, anak-anak, sebagai latihan kalian di rumah yang daring, coba kerjakan ini di buku PR-mu. Ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh dijapri Pak TP. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian akan Bapak kasih kuis khusus untuk memfaktorkan saja. Terima kasih perhatiannya. Bapak ucapkan selamat pagi dan semangat belajar. Salam dari Pak TP.